Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Udah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke materi, apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Ya, alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Berarti dapat mengikuti materi untuk hari ini semuanya tidak tanpa ada yang sakit ataupun izin ya. Semuanya masuk. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Ya, semangat. Harus semangat. Apalagi untuk materi kali ini cukup menyenangkan karena ini merupakan materi baru di sekolah kita, ya. Kenapa disebut materi baru? Ya, karena materi ini baru ada di tahun sekarang, yaitu materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pak, apa itu coding? Mungkin secara kata-kata coding kalian baru mendengar, tapi siapa tahu mungkin kalian pernah mengalami tanpa sadar bahwa itu adalah coding. Dalam coding itu yang akan dibahas pertama kali itu adalah tentang apa? Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Di sini ada yang namanya berpikir komputasional. Cik, menurut pikiran kalian, yang namanya komputasional itu sama dengan apa? Kira-kira komputasional itu, baca kata-kata komputasional itu kok mirip-mirip dengan komputer gitu? Mirip tidak? Mirip. Berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer. Di rumahnya ada yang mempunyai komputer? Tidak. Mungkin laptop? Tidak. HP? Ada. Nanti kita ada hubungan ke sana, ya. Ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi untuk belajar coding itu pertama kalinya kita harus mengetahui tentang berpikir komputasional. Apa saja kenapa yang harus saya tempuh agar bisa lulus dalam pembelajaran komputasional ini? Nih, yang harus kalian tempuh ini. Bapak ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus kalian tempuh dan harus kalian kuasai. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Siapa di sini peserta didik? Siapa peserta didik? Ya kalian itu namanya peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Tadi berpikir kalau secara kata-kata berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer. Komputer canggih tidak? Canggih. Berarti kita juga harus lebih canggih. Komputer buatan siapa? Manusia. Makanya komputernya canggih, kitanya nggak canggih. Padahal yang membuat komputer itu kita kan manusia. Jadi kalau komputernya canggih, berarti kita harus lebih canggih. Nah, kenapa tuh kalau gitu yang dinamakan dengan berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian,
Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, ini adalah definisi dari berpikir komputasional. Jadi berpikir secara seperti komputer untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, konsep berpikir komputasional dengan apa? 4C. Apa itu 4C? Nah, sekarang kita dibahas apa itu 4C. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir. Kalau yang berpikir yang dipakai apa? Iya, berpikir. Mikir kalau ada masalah itu otomatis otak kita berpikir bagaimana cara mencari solusi masalah tersebut. Kan kasih PR apa bapak guru ya bapak ataupun yang pelajaran yang lain. Nah, kalau kalian dikasih PR, kalian sudah berpikir keras, aduh, kenapa ini soalnya begini? Itu namanya kalian sudah berpikir, mencari jawaban, mencari solusi dari masalah tersebut. Kalian sudah berpikir itu, kenapa sih soalnya susah banget? Itu apalagi pelajaran matematika ya. Nah, itu untuk mengasah otak kita. Kalau gampang soalnya, ya udah nggak usah berpikir ya. Apa? Semakin sulit berarti otak kita semakin berpikir. Yang kedua apa? Kreativitas. Kreatif. Contoh, misalkan nih. Oh, di sekolah di rumah saya punya aqua galon yang bekas. Saya mau buat pot. Saya mau bikin tempat sampah dari aqua. Nah, itu artinya kreatif. Ya, kreativitas kreatif menggunakan bahan yang ada. Ya. Yang ketiga, ada apa? Komunikasi atau communication atau komunikasi. Berbicara, berkomunikasi teh nyarios upabi bahasa Sunda nama. Ya, berbicara. Ulah jempet wae, ulah dia wae jiga patung. Ya, harus ada komunikasi. Kalau soal itu susah, bilang, itu soal susah. Ini namanya komunikasi. Baru kalau kita udah bicara, Pak, soal itu susah, baru Bapak Guru itu akan menjelaskan. Ya, jadi tahu. Kalau kalian tidak bilang, Pak, itu gimana soalnya Bapak tidak akan tahu bahwa kalian itu paham atau tidak dengan materi ini. Makanya kalian harus ada komunikasi. Yang terakhir, C-nya itu adalah kolaborasi atau kolaborasi. Nah, kan ini namanya kolaborasi di kelompokan. Nih, misalkan kelompok ini kan tidak semuanya pikirannya masih beda-beda. Nah, disatukan, dikolaborasi itu. Oh, ini idenya bagus. Ini idenya bagus. Ayo kita buat sama-sama. Udah bagus semua. Itu namanya kolaborasi. Nah, ini ada video tayangan tentang apa itu berpikir komputasional. Kita simak sama-sama dan dengarkan. Perkenalan komputasionalisasi. Adalah apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Mereka yang mempelajari dan berdasarkan komputasional di sini. Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Itu proses yang sudah dilakukan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika kode dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan satu ketika berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tangan network, malah sebenarnya kita sudah mendapatkannya dan kehidupan sehari-hari. Mulai dari beberapa ibu, misalkan melakukan pelajaran, hingga menyiapkan hasil di sekolah besok dikatakan untuk menyelesaikan masalah yang sesuai. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan sama masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengatasinya.
komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya ada yang lagi menyetrika, terus ada tadi yang contohnya berbelanja ke supermarket. Secara tidak langsung itu semua pernah kita lakukan tidak? Pernah di rumah pernah menyetrika? Nah, mungkin laki-laki di sini suka menyetrika sendiri itu atau nyuruh ke ibu, ke bapak, atau kita sendiri. Kadang-kadang, nah, secara tidak langsung itu adalah berpikir komputasional. Kita sudah belajar coding secara tidak langsung, ya. Tapi kita tidak menyadarinya. Prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, tadi disebutkan apa? Dekomposisi atau pemecahan masalah. Tadi dalam video ada ya. Ada dekomposisi adalah pemecahan masalah. Contoh sederhana misalkan Bapak menyuruh Dara, besok ada teman kita yang akan ulang tahun. Nah, Bapak serahkan kepada Dara untuk mengurusnya. Kira-kira Dara untuk ulang tahun yang harus disiapkan itu apa saja? Yang pertama, kita harus menyiapkan balon, betul. Apa lagi? Kue. Apa lagi? Lilin. Terus kado, betul. Apa lagi? Hiasan. Apa lagi? Kita perlu mengundang teman tidak? Berarti harus ada apa? Ada mau pizza, membuat pizza. Nah, itu masuk dalam algoritma tinggi. Nanti presentasikan ke depan. Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak minta dari kelompok siapa yang siap untuk presentasi ke depan? Siapa? Yang siap siapa? Kelompok berapa? Oh, ini kelompok 2. Siapa? Ada kelompok depan? Oh, kelompok 4. Silakan ada ke depan untuk presentasi. Yang lain beri semangat untuk ada dulu. Silakan ada. Terus nah, coba yang lain. Yang barusan Nada sampaikan itu berdasarkan pola apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau berpikir algoritma? Berpikir. Karena Nada bagus bacanya, kita kasih apresiasi. Cepat, nanti kalian sedikit-sedikit, oh ternyata berpikir komputasional itu untuk pembelajaran coding secara tidak langsung kita pernah melakukannya ya? Pernah melakukannya? Strategi pembelajaran tanpa menggunakan perangkat lunak atau unplugged. Tadi mah yang pakai komputer mah disebutnya plug, kalau yang tanpa komputer itu unplugged. Ya, unplugged. Sekali lagi, kalau yang pakai komputer disebutnya plug. Tapi yang tanpa komputer disebutnya unplugged. Ya. Ini ada tayangan
dalam kehidupan sehari-hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di kelas informatika. Ya, benar. Ada kan? Dalam pembahasan materi yang lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 kategori tak ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin mencuci. Abstraksi. Berikutnya adalah abstraction atau abstrak. Sekarang Bapak mau mempraktekkan langsung bagaimana prinsip komputasional agar kita lebih paham. Ya, tadi dalam berpikir komputasional ada yang namanya prinsip pengenalan pola. Ya. Itu namanya berpikir komputasional dengan prinsip apa? Pola. Siap untuk mempraktekkan? Siap. Udah siap? Siap. Ya. Santai ya. Siap. Masuk, putar, iya, terus, masuk, nah, ya, duduk, iya, tepuk tangan. Bagus, bagus, bagus. Kita kasih apresiasi untuk teman-teman kita yang barusan ke depan. Apresiasi. Cepat, cepat, bagus. Nih ada pertanyaan. Apa makna yang terkandung dari permainan yang sudah dipraktekkan barusan? Apa? Mengandung pola, betul. Apa lagi? Melatih apa? Melatih otak atau melatih fokus atau konsentrasi. Apa lagi? Sehat tidak? Badan kita yang tadinya diam jadi gerak berkeringat. Terus apa lagi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Jadi maknanya dalam permainan tadi yang pertama selalu mengandung pola, yang kedua otak kita jadi melatih fokus, terus melatih konsentrasi, yang ketiga menyenangkan. Selain menyenangkan juga sehat karena badan kita apa? Bergerak. Iya. Nah selanjutnya nih ada tugas buat kalian harus dikerjakan. Diisi ya, dibagikan diisi. Nih. Oh kurang banget siap. Nih. Siap. Bagus. Siapa tahu? Nah, yang tadi.
sudah? Nah, sesudah melihat hasil evaluasi yang barusan kalian kerjakan, setelah Bapak periksa, alhamdulillah ternyata kalian semuanya sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya sekali lagi. Jadi, yang dinamakan dengan berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti tepuk tangan. Jadi, berpikir komputasional itu apa, Kena Alwi? Berpikir seperti komputer. Ada yang menggunakan perangkat lunak disebut apa? Yang tanpa perangkat lunak disebut apa? Dalam pembelajaran komputasional atau berpikir komputasional ada 4 prinsip yang harus kita patuhi, yang harus kita tahu. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Dan yang keempat ada berpikir algoritmik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, coba masih ada semangat? Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Suka belajar seperti ini? Suka. Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan yang selanjutnya dengan pembelajaran yang lebih menarik, di mana nanti Bapak akan menayangkan atau slide-slide tentang bagaimana robot bisa seperti manusia. Ya, tahu robot? Pak, saya mah ingin bisa membuat robot. Doakan sekolah kita mendapatkan bantuan komputer biar bisa kita langsung praktek membuatnya. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.